Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sunarto dengan NPM 1913031055 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan tugas observasi pembiayaan pendidikan di mata kuliah Ekonomi Pendidikan, di mana tempat observasinya adalah SDN Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan martabat manusia yang akan terus-menerus berlangsung pada manusia. Pendidikan akan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Dan pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, namun masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan kehidupan yang layak. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia, penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tepat guna dan berhasil guna. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bersinergi demi terciptanya kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah ini yakni bagaimana pembiayaan pendidikan di SDN Atar Bawang pada tahun 2021. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pembiayaan pendidikan di SDN Atar Bawang tahun 2021. Dan manfaat penelitiannya yakni bagi Dinas Pendidikan, hasil ini diharapkan memberikan gambaran serta masukan dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan khususnya di SDN Atar Bawang. Sedangkan bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan serta menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan sehingga berikutnya lebih baik. Sedangkan bagi penulis dan pembaca diharapkan untuk memberikan tambahan pengetahuan bagaimana pembiayaan di sekolah-sekolah. Selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini berjudul Laporan Observasi Pendidikan di Sekolah SDN Atar Bawang. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah SDN Atar Bawang yang beralamatkan di Pekon Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Observasi penelitian ini terdiri dari pendahulu sampai penyusunan. Hasil observasi yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Juni 2022. Selanjutnya yang ketiga yakni sumber penelitian. Sumber penelitian ini berlangsung dari narasumber yang menjadi tenaga pendidik di SDN Atar Bawang. Adapun narasumbernya yakni Bapak Tamzir Rahman SPD selaku Kepala Sekolah SDN Atar Bawang. Yang keempat yakni teknik pengumpulan data. Di sini pengumpulan data ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah profil sekolah dari SDN Atar Bawang. Nama sekolah SDN Atar Bawang, NPSN 10803416. Alamat Pekon Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, kode pos 34572, Desa Kelurahan Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Status sekolahnya adalah negeri, jenjang pendidikannya SD, dan akreditasinya B, dan di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya visi misi dari SDN Atar Bawang. Di sini visi dari SDN Atar Bawang adalah menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dalam berprestasi, terdidik dan berbudaya.
Sedangkan misinya yang pertama menjadikan siswa-siswi yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia. Yang kedua, siap bersaing dengan sekolah lain. Yang ketiga, siap menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, menciptakan pendidikan yang bermutu. Yang kelima, menjadikan sekolah tauladan, bersih, rapi, dan sejuk. Dan hasil dari wawancara dan observasi tersebut, dari penelitian tersebut ada dua. Yang pertama, sumber keuangan sekolah dan pengelolaan dana. Nah, sumber keuangan sekolah di SDN Atar Bawang berasal dari dana BOS dan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan atau BDPP yang merupakan sumber utama ketika ada pembiayaan sekolah di SDN Atar Bawang ini. Selanjutnya, BDPP merupakan dana subsidi pemerintah yang dikarenakan di sekolah Lampung Barat tidak menarik SPP. Dan untuk pencairan dana BOS, beliau menyampaikan pencairan melalui 3 tahap, yakni tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada tahun ajaran 2001 sampai 2022, SDN Atar Bawang mendapatkan dana pembiayaan pendidikan sebesar Rp60.392.700. Dan dalam pengelolaan dana, SDN Atar Bawang ini dikelola oleh bendahara sekolah serta operator sekolah, dan saat ini sudah mulai dikelola melalui Arkas. Dan berikut adalah komponen dalam penyaluran anggaran sekolah. Yang pertama, untuk penerimaan serta didik baru. Kedua, pengembangan perpustakaan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang keempat, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, pembiayaan langganan daya dan jasa. Yang keenam, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Yang keenam, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Yang ketujuh, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan sekolah. Yang ke-8 adalah pembayaran honorer. Dan saran dari narasumber untuk pembiayaan dana sekolah selanjutnya adalah agar dana ini yang tersedia dapat ditingkatkan lebih baik lagi, serta dalam pengelolaannya, baik sekolah maupun sedikit siswanya tidak memandang sama-sama membutuhkan dana. Jadi untuk ditingkatkan dalam pengelolaannya untuk pengoperasian kegiatan belajar mengajar kedepannya lebih baik. Baik, itulah hasil observasi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih khususnya kepada teman-teman maupun pihak terkait yang telah mendukung dan membimbing agar observasi ini berjalan baik, khususnya Ibu dosen pengampu mata kuliah ekonomi pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.